Perangkat desa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan diajukan dengan pemberhentian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa selain kepala desa sesuai rumus pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa. Kedudukan perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat desa adalah sekretaris desa, kaur umum dan tata usaha, kaur perencanaan, kaur keuangan, kasih pemerintahan, kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, dan kepala dusun atau dengan sebutan lain. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP ini pemerintah mengubah pasal 81 menjadi sebagai berikut. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dan melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Tentu saja dalam tugas perangkat desa ini tidak kami bahas karena pernah kami bahas di channel kami yang sebelumnya. Perangkat desa dilarang melakukan beberapa hal ini. Tentu saja kita akan sebutkan hal-hal yang dilarang untuk perangkat desa lakukan. Yang pertama adalah merugikan kepentingan umum. Kedua, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan atau kewajibannya. Keempat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. Yang kelima, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Yang keenam, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. 7. Menjadi pengurus partai politik. 8. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. 9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 10. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. 11. Melanggar sumpah janji jabatan. 12. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah sahabat, kita akan bahas satu persatu agar tidak gagal paham apa maksud yang dilarang oleh perangkat desa.
Yang pertama adalah merugikan kepentingan umum. Tentu saja apabila ini terjadi, misalnya bangunan desa, misal kantor Karang Taruna, kantor BPD atau kantor lainnya, didiami untuk tempat tinggal atau dijadikan tempat berjualan atas nama pribadi atau berdagang, maka ini bisa ditegur secara administrasi oleh kepala desa dan juga bisa diingatkan oleh BPD. Apabila tidak ditegur, tidak diindahkan, maka bisa diberhentikan. Yang kedua, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau keluarga pihak lain atau golongan tertentu. Maksudnya dalam hal ini membuat sebuah keputusan tanpa melakukan musyawarah. Tentu saja desa adalah sebuah tempat tinggal di mana ada kepala desa, BPD dan lembaga lainnya. Tentu saja setiap keputusan yang mencakup nama desa harus dimusyawarahkan dulu. Apabila ini dilanggar, maka bisa ditegur secara administratif. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang, tugas, dan hak. Tentu saja hal ini misalnya melakukan suatu tindakan desa yang tanpa musyawarah. Yang keempat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu. Artinya mungkin pengaruh pilkades atau pengaruh pemilu dan lain sebagainya. Akhirnya tupoksi perangkat desa dihilangkan sebagai kepentingan umum, tetapi mendahulukan kepentingan pribadi. Ini pun tidak boleh. Yang kelima, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Misalnya perangkat desa melakukan pembuatan perjudian dan lain sebagainya, pembiaran perjudian dan sebagainya, maka ini bisa ditegur administratif. Apabila tidak diindahkan, bisa diberhentikan oleh kepala desa. Yang keenam, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Menerima uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Tentu saja, yang poin keenam ini tidak bisa ditegur secara administrasi, tetapi bisa dipidana merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagai diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana ada ancaman pidana bagi yang menyalahgunakan wewenang yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Yang ketujuh, menjadi pengurus partai politik. Tentu saja ini ada definisi yang berbeda tentang penafsiran aturan ini. Kades, sekdes, dan perangkat desa lainnya tidak boleh dikaitkan dengan partai politik. Namun atas nama pribadi, atas orang tersebut boleh berpartai politik. Namun di dalam kegiatan desa, nama politik atau partai politik tidak boleh diikutsertakan. Misal dengan menggunakan cat warna partai untuk pagar kantor kepala desa atau baju seragam desa. Nah, tentu saja itu tidak boleh. Apabila dilanggar, maka bisa ditegur administratif dengan membuat dua pilihan, yaitu surat pengunduran diri menjadi kepala desa atau surat pengunduran diri menjadi pengurus partai politik. Yang kedelapan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Tentu saja hal ini tidak bisa ditegur dengan teguran administratif, tetapi apabila terbukti diberhentikan, bahkan dipidana. Kesembilan, merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD, DPRD, DPR RI, DPR provinsi. Tentu saja perangkat desa yang seperti ini dibuat menjadi dua pilihan, mengundurkan diri menjadi perangkat desa atau menjadi anggota DPR. Tentu saja memilih anggota DPR. Yang ke-10, ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Tentu saja ini sama halnya dengan partai politik tadi. Tidak boleh menggunakan atribut sebagai perangkat desa untuk menghadiri kampanye tersebut. Namun apabila atas orang atau pribadi diperbolehkan, dengan catatan tidak mengatasnamakan sebagai perangkat desa. Yang ke-11 adalah melanggar sumpah janji jabatan. Tentu saja hal ini sumpah janji jabatan salah satunya tidak untuk KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Apabila ini terjadi, maka langsung diberhentikan dan juga akan diproses, dituntut secara hukum pidana. Yang terakhir, yang nomor 12 adalah meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja hal ini bisa ditegur administratif, setelah itu bisa diberhentikan.
Apabila dia sakit, tentu saja bisa ditoleransi oleh kepala desa. Namun apabila berlarut-larut, tentu saja kepala desa bisa mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan umum, maka diberhentikan secara terhormat. Nah sahabat, itulah larangan perangkat desa. Tentu saja sahabat bisa mengerti bahwa ada hal yang dilarang bisa ditegur secara administratif atau secara teguran tertulis. Namun ada larangan yang tidak bisa ditegur secara administratif tetapi harus diberhentikan dan juga dipidana. Hati-hati bagi perangkat desa dan juga masyarakat harus menghargai tugas dan larangan perangkat desa. Terima kasih sahabat. Jika rakyat tahu dan paham, maka desa akan baik. Perangkat desa baik, rakyat sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.